Pandemi bukanlah suatu masalah. Pandemi tidak menghalangi kita untuk selalu berkreativitas dan selalu berinteraktif. Tetap untuk mencerdaskan anak bangsa, saya Reno Seprani, welcome to my room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat SMK, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan kegiatan KBM online. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas materi-materi yang menarik tentang teknologi layanan jaringan. Tapi sebelum itu, saya akan berikan sedikit pantun untuk kalian semua. Pergi ke pasar, pakai sendal jepit. Ke pasar, beli buah jeri. Meski belajar dalam suasana COVID, belajar asik dengan cara daring. Oke, itu dia sedikit pantun untuk kalian. Semoga dapat memotivasi kita dalam belajar. Walaupun kondisi pandemi, tentunya tidak menghalangi kita dalam mengejar prestasi. Oke Sobat SMK, saya Reno Seprani. Welcome to Study Room. Oke, pada materi pertama yang akan kita bahas dan kita pelajari adalah bab pertama, yaitu tentang keragaman komunikasi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu di poin 3.1, memahami ragam aplikasi komunikasi data. Di poin 4.1, menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menggunakan ragam aplikasi komunikasi data dengan benar. Lalu yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menerapkan ragam aplikasi komunikasi data dengan tepat. Yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memproduksi karakteristik ragam aplikasi komunikasi data dengan benar. Di dalam keragaman komunikasi, ada 4 macam jenis keragaman yang bisa terjadi. Yang pertama adalah komunikasi audio. Secara definisi, komunikasi audio adalah sebuah alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran kita, seperti yaitu contohnya, telepon, radio, dan tape recorder. Nah, telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Seiring dengan semakin pesatnya teknologi, saat ini telah dikembangkan telepon genggam atau lebih dikenal dengan sebutan handphone. Ya, biasa kita singkat dengan HP, disebut pula dengan telepon seluler atau ponsel, yaitu sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional. Namun, dapat dibawa kemana-mana atau secara portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Jadi cukup simpel, bukan? Nah, Alexander Graham Bell yang lahir pada tahun 1847 dan meninggal pada tahun 1922 adalah seorang penemu dari Amerika dan pengajar bagi orang-orang tuli. Dan dia dikenal sebagai penemu telepon. Nah, di mana telepon berasal dari dua kata, yakni tele, yaitu jauh, dan phone, yaitu suara. Sehingga telepon dapat diartikan sebagai sebuah alat komunikasi berupa suara jarak jauh. Yang berikutnya adalah radio. Adalah salah satu jenis media massa yang satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan
berupa berita, informasi, dan juga hiburan. Kepada masyarakat dengan jangkauan yang bisa sangat luas, radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi masa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi pada tahun 1965. Di antara media yang ada seperti televisi dan media cetak, tentu radio memiliki beberapa keunggulan, di mana dapat diakses secara mudah, tidak diperlukan keterampilan khusus dari halayak yang ingin tuju seperti keterampilan membaca. Karena radio merupakan media imajinatif, selain itu masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat dari radio dengan biaya yang sangat murah. Adapun keuntungan dari media masa ini adalah tidak bisa dilihat sehingga merupakan media sekilas atau hanya selintas. Artinya hanya sekali didengar dan tidak bisa diulangi. Selain itu, tidak semua hal bisa diinformasikan melalui radio dan karena sifatnya satu arah, maka tidak teridentifikasi siapa yang mendapatkan atau menerima informasi apa saja atau pesan yang disampaikan. Oke, tentu ada keuntungan komunikasi audio yang bisa kita rasakan. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda atau di tempat yang berbeda, tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu komunikasi video. Secara definisi, komunikasi video adalah suatu bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui penglihatan atau secara visual. Closed Circuit Television atau CCTV adalah sebuah alat yang dapat melakukan perekaman kejadian atau sebuah peristiwa tanpa menggunakan operator. Adapun sinyal yang ditangkap CCTV bersifat tertutup atau tidak didistribusikan lagi ke publik layaknya siaran televisi. Biasanya, kamera CCTV ini digunakan untuk memberikan pengawasan penuh pada sebuah area secara otomatis tanpa menggunakan petugas dalam pelaksanaannya, seperti perkantoran, perumahan, lalu lintas, perkantoran, dan sekolahan tentunya. Kamera pengintai ini ada yang hanya bisa menampilkan apa yang sedang terjadi, dan ada juga yang bisa menyimpan aktivitas yang terjadi di hadapannya. Jadi kedua opsi tersebut diserahkan pada keinginan dan kebutuhan dari si pengguna tersebut. Oke, dan yang selanjutnya adalah komunikasi data. Secara definisi, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device alat. Seperti contohnya adalah komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain tentunya, yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara 2 titik penggunaan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer, dan dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Nah, beberapa contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, tentu ada ATM. Yang kedua, surat elektronik atau email. Yang ketiga, telepon genggam atau handphone. Yang keempat, internet. Dan yang terakhir adalah intranet. Nah, demikianlah materi tentang keragaman komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan mudah melalui video pembelajaran yang singkat ini. Pandemi tidak menjadi alasan untuk kita belajar apabila kita sikapi dengan bijak dan ada kemauan. Belajar dari online tak kalah menyenangkan, tetap selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Saya Reno Saifrani, sampai bertemu di materi berikutnya.